suamimu agar tidak menikah lagi. Kalau terlanjur menikah gimana Bu ya? Tinggal ditata hatimu. Jangan sudah suami menikah lagi lalu kamu tambah susah-susah. Nah, jadi bagaimana kita menata hati agar tetap indah? Semoga Allah menjadikan rumah kita indah semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, selanjutnya kami berikan kesempatan kepada para jamaah untuk pertanyaan dari jamaah bapak-bapak satu dan ibu-ibu satu, satu orang satu pertanyaan. Kami mulai dari jamaah bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Novel bin Muhammad Al-Idrus. Ya, Mar. Kebetulan saya dari Solo. Ya, Masya Allah. Habibana. La. Ya Habibana. Ada ulama besar. Ada ulama besar, ada min Solo, ada Habib Novel, astagfirullah. Ada tawaduknya ini. Kita hari ini belajar ilmu tasawuf. Kita hanya ilmu teori, prakteknya Habib Novel. Seorang alim duduk di belakang. Ayo. Kita masih belajar ilmu teori, ilmu tasawuf dengan Ibn Athaillah Sakandari. Akan tapi ada seorang alim besar, beliau seorang Habib, duriyah Nabi, duduk di belakang. Ayo, kalah semuanya kita ini. Fadhal Habibana. Astagfirullah. Ya Habib, Masya Allah. Masya Allah, la ilaha illallah. Astagfirullah, astagfirullah. Wallah, saya datang ini mau nanya sebetulnya. Astagfirullah, la abadan. Astagfirullah. Masya Allah. Iya, pertanyaannya sederhana. La ilaha illallah, la Habib, Masya Allah. Saya panggilnya Ustadz karena beliau Ustadz saya di pondok. Astagfirullah. Jadi saya masuk pondok tahun 94 akhir, 95 awal saya diizinkan untuk lulus sama Habib Hasan Baharun almarhum. Kemudian beliau masih punya hutang sama saya. Malam ini sebetulnya saya mau nagih hutang. Jadi tahun 95 awal itu pernah janji sama saya, Habib kalau ke Blitar mampir nanti saya kasih telur puyuh. Ada kartu maksudnya? Nah, ya, telur puyuh. Cuman di Blitar, lah ini saya nagihnya ke Cirebon ini. Saya mau nanya tadi kalau ada suami yang dalam benaknya menggauli wanita lain dalam benaknya, ternyata itu istrinya sendiri, termasuk zina atau tidak Ustaz? Terima kasih. Masya Allah. Ada Habibuna. Ada luar biasa, Masya Allah. Hari ini kita nikmat kabir. Kedatangan beliau dikasih ilmu yang luar biasa. Setelah buah contoh tawaduknya beliau, Masya Allah. Kita malu. Harus dijawab pada ini. Masya Allah. Astagfirullah. Ahlan assalamualaikum habibana. Kaifalukum, Masya Allah. La ilallah. Kita tidak ngelihat lirin. Kita nolehnya agak susah, Habib. Makanya kita tidak noleh ke sini. Masya Allah. Beliau adalah Habib Novel Al-Idrus. Sering dengar ya? Beliau di YouTube, ulama beliau di Solo. Kalau datang Solo, beliau adalah ulama mudanya. Alhamdulillah datang ke tempat kita semakin berkah tempat ini, Masya Allah. Berpeganglah dengan ulama-ulama seperti beliau ini, habaib seperti beliau ini, mengajarkan kelembutan, mengajarkan dakwah, Masya Allah di mana-mana. Jazakumullah, terima kasih Habibana. Ini mau dijawab nak Habibana? La ilaha illallah. Antum a'lamu, antum tahu sebetulnya. Ada malaikat Jibril datang kepada Rasulullah, tanya mal Islam, dijawab oleh Nabi Muhammad, sodakta, kau benar. Sebelumnya beliau tahu, hanya pengen ngasih tahu sama yang lainnya karena kebetulan mimbar kami, makanya pura-pura tanya. Sebelumnya tahu beliau jawabannya. Tahu saya tahu saya. Kayak malaikat Jibril tanya itu. Baik, jadi tidak dihukumi zina, tidak kena had. Tidak dihukumi zina, tidak kena had secara zahir. Akan tapi dalam niatnya dia adalah niat berzina di hadapan Allah, berdosa, tinggal bertobat antara dia dengan Allah, tidak perlu kena had, tinggal istighfar yang banyak, selesai. Seperti orang berzina beneran, dia kalau tidak ketahuan orang, tidak dihad, tinggal nangis kepada Allah, tidak perlu bercerita kepada siapapun. Maka di hadapan manusia dia ada had, karena dia yang digauli siapa? Istrinya. Tapi di hadapan Allah dia sudah mau melanggar Allah, kurang ajar kepada Allah. Maka kekurang ajaran inilah ditutup dengan istighfar. Habib Novel lebih tahu, Masya Allah, insyaallah. Masya Allah, itu pura-pura, tidak apa-apa, Masya Allah. Jazakumullah. Masya Allah, samihna habibana Allah. Astagfirullah. Jazakumullah. Urusan fikih tanyakan sama yang lebih afqah. Kalau urusan ilmu orang gila tanyakan sama saya. Jadi karena urusannya urusan fikih, ya biar yang ahli yang menjawab. Karena setiap orang ada bidang keahliannya sendiri. Tapi kalau urusan ilmu bab mumet, ya caranya resep jadi orang gila sukses gimana gitu,
boleh nanya sama saya, makanya biar Buya yang menjawab. Betul. Allah, tawaduknya beliau itu, masya Allah. Bismillah, subhanallah. Jadi itu akan memindah foto yang membuka aurat ke tempat lain, itu adalah program dosa. Anda tidak boleh ikut-ikut. Selagi Anda bisa menghindar, Anda wajib menghindar. Pertama, kalau Anda bisa menghentikan, Anda wajib menghentikan. Kalau tidak bisa dua-duanya, kalau tidak bisa menghentikan, paling tidak Anda menghindar. Kalau Anda tidak bisa menghentikan itu, Anda menghindar, jangan mau. Tapi kalau Anda menghindar juga nggak mau, Anda masuk wilayah dosa. Kalau sudah Anda menghentikan nggak bisa, menghindar juga nggak bisa, Anda tinggalkan tempat itu. Anda menghindar, ingkar. Karena akan menukil gambar yang membuka aurat, akan diekspos ke tempat lain. Apakah itu orang muslim atau non-muslim? Sama. Sebab kita tuh melihat auratnya orang non-muslim juga haram. Bukan berarti mentang-mentang foto telanjangnya orang non-muslim boleh disebar, nggak boleh, sama. Jadi seperti itu. Jadi Anda akan menukil gambar yang membuka aurat ke tempat lain, maka ini program yang tidak baik, maka Anda harus bisa menghentikan. Minimal kalau tidak menghentikan, Anda ingkar dari diri, Anda menghindar dari diri Anda sendiri, setelah itu terbebas dari dosa insyaallah. Hakata Habib insyaallah. Amin. La ilaha illallah. Barakallahu insyaallah. Jazakumullah. Allah rahani masyaallah. Nikmat Eid kama qala. Jazakumullah. Kayaknya harus mendengar dari beliau ini. Mendengar dari beliau insyaallah. Beri waktu nanti. Baik, Afwan, karena masih ada waktu, kembali kami membacakan beberapa pertanyaan di sosial media. Yang datangnya dari Kamaludin dari Riau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, ibu dan ayah saya tinggal berdua saja di rumah. Setiap kali saya mengunjungi mereka, terutama ibu saya, beliau selalu mengeluh tentang ayah saya. Tak jarang ibu selalu menceritakan keburukan ayah dari sudut pandangnya. Saya hanya bisa diam. Pikir saya ibu hanya lelah. Tapi saya ingat, apakah ini termasuk gibah? Saya hanya diam mendengarkan. Ya, ini pertanyaan yang susah dijawab dari sudut pandang fikih. Saya akan jawab dari sudut pandang saya sepanjang yang saya tahu. Sebaik-baik menggunjing adalah menggunjing ibu dan ayahmu sendiri. Jadi menggunjing yang terbaik, ngerasani yang terbaik, itu menggunjing ayah dan ibumu sendiri, kata ulama. Kenapa? Karena kalau nanti ternyata kamu menggunjing orang tuamu, maka dosa-dosa orang tuamu kamu ambil, kebaikanmu diberikan pada orang tuamu. Tapi jangan nawa itu, ya udah kalau begitu saya menggunjing orang tua saya. Artinya seburuk-buruknya menggunjing itu kan buruk ya. Tapi kalau menggunjing orang tua bagaimana? Menggunjing orang tua. Banyak kan anak yang menggunjing orang tua. Bapak saya begini, ibu saya begini. Itu enggak baik. Tapi itu menggunjing yang terbaik. Kenapa? Karena hasilnya kebaikanmu akan diberikan kepada orang tuamu, dosa orang tuamu akan diberikan kepadamu. Walaupun buruk masih tetap baik, tapi jangan menggunjing. Pertanyaannya, kalau kebalikannya sekarang ibunya ngomongkan kejelekan bapaknya, ya ini namanya curhat. Ibunya curhat kesepian, ya ngeluh. Berarti anaknya ini posisinya jadi dokter nih. Dokter itu mendengar keluhan boleh, tapi ya anak hendaknya memberikan solusi sama ibunya dengan membela ayahnya. Caranya bagaimana? Caranya jangan menjawab. Kalau menjawab nanti ibunya marah, durhaka. Caranya ngomong kepada orang yang didengar oleh ibunya. Orang yang didengar oleh ibunya. Tolong kasih tahu ibu saya. Itu nanti masalahnya selesai. Atau kalau mau dipakai cara yang umum, nggak usah dengarkan ibunya. Ya nggak usah dengarkan ibunya. Kalau memang gunjingannya itu saja. Bapakmu itu memang galak, bapakmu itu pelit, bapakmu ini nggak nyelesaikan masalah. Maka kalau ibunya menggunjing seperti itu, ngomongkan kejelekan bapaknya, maka langsung dialihkan. Ya langsung dialihkan. Cara mengalihkan anak lebih paham. Ya misalnya, Bu mau bakso, ibu mau apa gitu ya, ditawari, dialihkan. Pembicaraan selesai. Yang ketiga, kalau mau agak sadis sama ibunya,
Ya, mau agak sadis sama ibunya, amalkan yang diajarkan Habib Abdullah Haddad rahimahullah untuk orang yang menggunjing orang lain. Ya, menggunjing orang lain. Tinggalkan orang tersebut dengan cara halus. Cara halus bagaimana? Dengan mengatakan, mohon maaf, saya lagi ada keperluan. Permisi, saya tinggal sebentar, pergi. Mohon maaf, saya lagi ada keperluan. Permisi, pergi. Nanti lama-lama ibunya paham, anak saya nggak mau denger kalau bapaknya diomongkan. Lama-lama paham. Kalau ada orang nanya, keperluanmu apa? Ya, keperluanmu apa? Jawab Habib Abdullah adalah, keperluanku adalah meninggalkan dirinya. Ya, keperluanku adalah meninggalkan dirinya. Ini bisa kita pakai kalau di majelis duduk-duduk ada orang gunjing orang lain. Kita ikut mendengarkan dosa. Ya, harus menyingkir. Nah, caranya menyingkir bagaimana? Kalau memang takut kehilangan teman, ya takut kehilangan teman. Cara menyingkirnya, maaf saya mau ke belakang dulu, maaf saya ada perlu. Katakan dalam hati, biar tidak berdusta, keperluan saya adalah meninggalkan dirinya. Nah, ini ada 3 opsi. Ini anaknya termasuk dokter atau bukan? Kalau bukan dokter, ya jangan mendengarkan keluhan. Karena kalau dokter jiwa itu ya, itu pasiennya kan ngeluhkan semua, ini begini, dia begini, itu gunjing orang semua gitu ya, gunjing orang semua. Kalau dokter jiwanya ngomong, maaf dilarang menggunjing, nggak kebuka itu penyakit pasien, jadi harus dikeluarkan semua. Nah, anak yang dalam posisi ini jarang, jarang. Kalau anak itu tempat curhat, ya biarkan ibunya curhat, tapi ketika ngomongkan orang tua, ngomongkan ayah, kasih tahu, Bu jangan begitu, itu juga bapak saya. Udah tahu Bu, memang wataknya begitu, susah dirubah. Ya, dikasih jawaban yang halus kalau bisa. Kalau itu menimbulkan marah orang tua, jangan dijawab, diam dan segera menyingkir. Menyingkirnya caranya halus. Bu, perut sakit, ke toilet. Iya, perut gak enak. Bu, mau ini. Bu, buat 1000 alasan. Insya Allah bisa ya. Setelah itu kembali lagi, ajak ngobrol yang lain. Atau nanti minta tolong sama paman, tolong ibu dikasih tahu paman, ini punya masalah sama bapak tuh nggak selesai-selesai, masalahnya seperti itu. Tapi kalau itu jadi bongkar aib, jangan dilakukan. Nah, memang ini masalah yang pelik, yang pandai menjawab sebetulnya Buya Yahya. Terima kasih. Jazakallah, Masya Allah, terima kasih atas jawabannya. Saya tambahkan untuk orang tua, jika Anda punya permasalahan dengan pasangan atau melihat ketidakbaikan pasangan Anda, tidak serta-merta Anda ceritakan kepada sang anak, karena takut anak itu belum mampu dengan pikirnya. Justru yang tertanam adalah kebencian. Berarti Anda telah mengajarkan kepada anak Anda untuk membenci pada bapaknya, atau seorang bapak mengajarkan kebencian kepada anaknya agar benci kepada ibunya. Maka waspada. Bahkan kaidahnya, segala permasalahan jangan serta-merta anak tahu. Bahkan kalau Anda ribut, tutup pintu dulu, rame di dalam kamar, setelah keluar senyum-senyum berdua ya. Jadi jangan sampai anak tahu, karena anak itu punya nurani, punya batin, sehingga kadang-kadang cara menilainya pun berbeda, sehingga tiba-tiba benci kepada ibunya atau benci kepada ayahnya. Berarti dia telah menjadi anak yang bakal durhaka karena punya kebencian. Jangan gampang cerita kepada anak tentang permasalahan dalam rumah tangga Anda, kecuali Anda punya anak yang memang sudah dewasa, ngerti, itu pun bahasanya bahasa cinta. Misalnya begini, anakku, kamu punya ayah adalah ayahmu, tapi yuk ada sedikit yang kurang gitu. Ayahmu istimewa, ayahmu harus kau muliakan, harus kau hormati, surgamu adalah di ayah dan ibu, tapi ada sedikit, yuk solusinya gimana? Ayahmu punya kebiasaan begini. Nah itu tapi kita sudah melihat anak kita dewasa. Tapi kalau anak belum dewasa, jadi begini, disampaikan sama beliau tadi, kalau ada seorang mengadu kepada bukan ahlinya, itu gonjing. Tapi kalau kita mengadukan kepada ahlinya, cari solusi. Ya enggak? Anda, apa artinya Anda bertanya tentang penyakit kepada orang bukan dokter? Omong kosong. Jadi itu ya, selesai ya. Jangan banyak cerita tentang kekurangan pasangan Anda kepada anak. Cuman kadang kesel, wah semua anak, bapakmu tuh begini. Dibilang bapaknya tuh binatang. Bapaknya kan binatang. Akhirnya bilang, aku lahir dari 2 binatang. Gitu. Ya, jangan biasa bicarakan kejelekan pasangan depan anak. Allah alam bisawab. Masya Allah. Baik, selanjutnya kami akan membacakan pertanyaan terakhir di sosial media yang datangnya dari hamba Allah dari Korea. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya, 10 tahun lebih saya bekerja di Korea.
Sekarang saya umur 36 tahun. Saya belum menikah hingga sekarang. Amalan apa agar saya bisa bertemu jodoh saya dengan cepat dan terbaik buat saya? Saya sudah pengen sekali berumah tangga. Mohon doanya Buya. Amalan atau zikir apa yang harus saya baca? Pegang solusi betul di Korea. Fadal. Fadal. Ingin zuat nih. Bab nikah saya yang suruh jawab. Ini pertanda baik buat saya. Buat jombloan dan jomblowati dimanapun Anda berada. Coba di sini yang belum nikah angkat tangan. Laki perempuan, ayo angkat tangan. Alhamdulillah banyak ya. Nomor 1, amalan biar segera ketemu jodoh. Nomor 1, buat keputusan. Tahun ini saya insya Allah nikah. Bukan tahun depan. Jadi ketemu orang bilang doakan ya, tahun ini saya nikah. Doakan tahun ini saya nikah. Kemarin dulu saya lagi ceramah, selesai ceramah ada orang nyamperin saya. Di mana itu? Di Taiwan. Ya, Ahad kemarin saya di Taiwan, salah satu jamaah nyamperin, Habib, mas-mas gitu ya. Saya insya Allah tahun ini akan menikah, doanya. Saya nanya, calonnya sudah ada? Belum. Nah, keren gitu. Keren, calonnya sudah ada? Belum. Tapi sudah pasti tahun ini nih nikah. Nomor 1 itu. Nomor 2, nggak usah kebanyakan mikir. Nanti biayanya dari mana? Nanti bisa menghidupin atau tidak? Ini termasuk kemusyrikan. Karena kita nggak bisa ngidupin diri kita, apalagi ngidupin orang lain. Yang bisa memberikan kehidupan hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan di Al-Quran disebutkan, kalau mereka itu fakir, maka Allah akan menjadikan mereka itu ghani, yughnihumullah, menjadikan cukup selalu, min fadlih, bahkan bukan dari kemampuannya bekerja, bukan dari gajinya, bukan dari pinternya, min fadlih, dari murni karunia Allah Subhanahu wa ta'ala. Gajinya nggak cukup, pinternya nggak bisa, tapi Allah mau bermurah sama dia. Syaratnya apa? Iyakunu fuqara, menjadikan dirinya selalu fakir, selalu merasa butuh, tidak pernah mengandalkan ilmunya, nggak pernah mengandalkan hartanya, nggak pernah mengandalkan tabungannya, nggak pernah mengandalkan teman-temannya, nggak pernah mengandalkan kenalan-kenalannya. Punya kenalan 1000 orang kaya, tetap merasa tidak punya kenalan. Cukup punya kenalan yang maha kaya, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kadang kita itu aneh, membanggakan kerjaan, membanggakan tabungan, membanggakan orang-orang kaya, tapi nggak bangga punya Allah yang maha kaya. Pokoknya butuh sama Allah Ta'ala, nggak usah ngurus biayanya dari mana, niat, nanti insya Allah biayanya ada. Itu yang kedua, itu harus bersihkan pikiran dari rasa takut tidak punya biaya. Yang ketiga, ketemu perempuan untuk laki-laki, ya kalau udah di pengajian insya Allah kan wanitanya insya Allah cenderung solihah, ya walaupun belum ukuran, kadang jilbaban, kadang pakai cadar, tapi hatinya mengerikan. Ya, tapi secara dohir itu sudah solihah, secara dohir. Nah, kadang hadir pengajian mas-masnya, sholatnya 5 waktu, dohirnya udah bagus, tapi ternyata sama orang tuanya galaknya luar biasa. Ukurannya bukan suka hadir majelis, bukan itu. Neraca atau tolok ukurnya sangat banyak. Tapi kita bisa nanya sama teman-temannya, sama keluarganya, itu anak baik atau tidak ya? Sama orang tuanya bagaimana? Sama kakak adiknya bagaimana? Sholatnya bagaimana? Oh ternyata dia masih punya kekurangan. Ya itu nanti kalau jadi suamimu atau jadi istrimu, tugasmu untuk menutup kekurangannya. Langsung samperin orang tuanya, langsung tembak di tempat. Saya bulan depan mau nikahi anak ibu, selesai masalah. Ditolak, alhamdulillah, besok datang lagi. Ditolak, besok datang lagi. Ditolak, besok datang lagi. Kalau calon mertua nanya, kapan engkau akan berhenti? Ya, melamar anak saya. Jawabannya, kalau ibu berhenti menolak saya. Selesai masalah. Sanggup? Oh, mikir kan tuh, mikir tuh. Ya, kalau ternyata nggak sanggup, jangan khawatir. Perempuan itu jumlahnya banyak. Bukan cuma satu, yang satu nggak mau, yang 5 miliar masih mau. Cari yang lain. Nggak mungkin toh berhenti di perempatan nyegat perempuan, kamu saya nikah mau nggak dapat, nggak mungkin.
Insya Allah dari pagi sampai sore berdiri di depan Masjid Agung ini, insya Allah akan dapat. Artinya kesungguhan tuh, manjadda wajad. Siapa sungguh-sungguh pasti dapat. Seperti kata Buya Yahya. Tadi kalau cuma ngomong pengen nikah, seperti nyeritakan penyakit bukan sama dokter sia-sia. Pengen nikah ngomong sama orang-orang sia-sia, ngomong sama calon mertua nggak sia-sia insya Allah. Dulu saya ngomong pengen nikah sama Habib Anis, Beb doakan insya Allah tahun 2001 saya mau nikah. Sudah ada calonnya? Belum. Alhamdulillah dikasih cucunya. Ya dikasih cucunya. Berani ngomong. Siapa tahu nanti kalau Anda ngomong sama fulan dikasih anaknya, wallahu a'lam. Tapi ngomong sama orang yang punya anak masih gadis. Paham toh? Ya, itu. Artinya berani melamar. Jangan takut. Wajah saya enggak pantas, wajah saya kurang bagus, sadar diri makanya. Sadar diri. Ini ada ibu-ibu lapor sama saya, Habib, dulu ya, anak saya perempuan 2 gak nikah-nikah, umurnya sudah cukup tua. Ini amalannya apa? Saya jawab, doa ibu yang menghambat pernikahan anak ibu. Loh kok bisa? Iya, doa ibu yang membuat anak ibu gak nikah-nikah. Ngawur kamu, Vol. Enggak ngawur, saya buktikan. Jujur tapi ya, siap. Ibu doanya begini toh, ya Allah beri anak saya jodoh suami yang soleh, yang baik, yang ganteng, yang kaya, yang menyenangkan. Gitu kan Bu? Nah itu masalahnya, itu permintaan terlampau banyak, stok terbatas. Permintaan yang model begitu terlampau banyak, tapi stoknya terbatas. Soleh, ganteng seperti Buya Yahya jarang gitu ya. Soleh, ganteng, duitnya banyak, lebih jarang lagi gitu kan. Kadang soleh wajah kurang ganteng, kadang wajah ganteng kurang soleh, kadang kaya tapi jelek kan? Dapat semuanya itu susah. Makanya sadar diri, doanya dibuat simpel saja. Simpel bagaimana? Ya Allah, saya minta jodoh yang bisa menyenangkan dunia akhirat. Selesai. Minta jodoh bisa menyenangkan dunia akhirat. Meskipun Allah Maha memberi, tapi jangan perberat dengan permintaanmu itu sehingga ditunda. Kamu saya kasih jodoh, wanita cantik, ya kaya, ya, kemudian baik hati, janda umur 55 tahun. Nunggu, lu kok bisa? Iya, ternyata wajahnya cantik, dia kaya, dia solihah. Nunggunya dari umur berapa itu? Dari umur 20 sampai umur 40. Wah, kelamaan nunggunya. Antri, ya antri. Jadi sesuaikan doa dengan situasi dan kondisi. Paling penting itu minta doa orang tua dan yakin. Bu, tahun ini saya mau nikah. Semangat. Ketemu perempuan langsung ditanya, udah punya suami? Belum. Minta alamat, ngapain? Mau saya datengin bapak ibumu, ngapain? Mau saya lamar, selesai. Sanggup kawan-kawan? Ya angkat tangan tadi loh. Sanggup enggak? Yang sanggup cuman beberapa lembar ini. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan. Afwan, ini saya lancang ngomong di sini. Cuman saya pengen nyenengkan beliau. Ya, pengen nyenangkan beliau, hadir nawa itu pengen idkhalus surur, karena amal yang paling baik itu menyenangkan hati. Sementara saya nggak punya amal, walaupun dipandang orang saya ini baik, pinter, jane ki elek, jelek dan ndak pandai. Tapi alhamdulillah sudah terlanjur tenar, rodok pinter, rodok baik, gitu kan? Jadi kalau datang kan menyenangkan hati beliau. Ya, sudah saya pakai itu. Itu saya pakai untuk menyenangkan hati beliau. Sebetulnya tadi saya pakai celana panjang baju biru. Ya, celana panjang baju biru. Wah, ini ada pengajian biaya malam ini. Langsung ganti sarung, baju putih, pakai kopiah, pakai rida. Sebetulnya tadi saya mau datang pakai celana panjang, pakai topi mau nyamar. Cuman nanti itu manfaatnya untuk saya sendiri, kurang manfaat untuk orang lain. Saya pengen beliau bahagia. Dan saya pengen teman-teman saya dimanapun berada, kalau di desamu, di kampungmu, di kotamu, di daerahmu ada orang yang punya ilmu, maka dukung majelisnya, duduk bersama. Begitu pula Anda yang hadir majelis, jangan mengotak-ngotakkan majelis yang satu dengan majelis yang lain. Hadirlah di setiap majelis ilmu, siapapun ulamanya, siapapun ustadznya, selama itu ahlus sunnah wal jamaah. Insya Allah kalau semuanya mau seperti itu, maka dakwah ini akan jadi lebih mudah. Saya datang ke sini senang. Insya Allah lain waktu saya mau datang lagi tapi sembunyi-sembunyi.
just info, ya sembunyi, mungkin di parkiran. Ini emat, ini Al-Hikam, syarahnya tadi panjang itu kitabnya ya. Syekh Ramadan Al-Buti ini rahimahullah, syarahnya panjang, berjilid-jilid, tapi dipakai di Hadramut itu, bukunya dibaca. Nah, insya Allah kalau tekun baca Al-Hikam, maka akan paham jalan hidup. Boleh ngomong Ustaz? Tadi katanya suruh ngasih waktu, nggak dikasih-kasih, ambil aja. Ini namanya jurus orang gila, jangan ditiru. Ini guru saya, beliau ini guru saya, bener guru saya, walaupun nggak ngajar. Karena beliau ngajarnya anak-anak aliyah, saya kelas 6 SD waktu itu. Cuman kelebihan saya itu bisa masuk ke kamar siapapun, terutama kamar ustadz-ustadz. Karena beliau sahabatnya Al-Habib Husin, Ba'abud Kediri, Roso. Beliau biasanya itu suka main ke Kediri, udah lama nggak main ke sana. Mudah-mudahan sebentar lagi sering main ke Kediri itu ya, ke Roso, ya hadir majelis beliau juga. Ini karena sahabatnya. Nah, termasuk punya utang telur puyuh di situ. Masih ingat saya itu. Saya nggak pernah melupakan janji teman-teman saya. Nah, saya suka main ke kamarnya ustadz-ustadz dan saya minta privat biasanya. Salah satu saya minta privat, insya Allah dari sini saya mau ke rumahnya Habib Gores Baharun. Malam ini kebetulan kalau saya nggak salah hall ayah beliau. Kalau saya nggak salah hall ayah beliau. Mudah-mudahan majelis nanti ikut mendoakan ya. Nah, Habib Gores Baharun itu punya paman Habib Mikdad ya. Habib Mikdad waktu hadir, Mikdad Baharum. Waktu hadir pertama kali itu pas saya nyantri. Waktu pulang dari luar negeri, saya pas nyantri. Saya minta privat. Saya minta privat dikasih. Karena saya nyantri cuma 7 bulan. 1 bulan percobaan, 6 bulan tinggal. Tapi alhamdulillah dapat lisensi dari almarhum Abuya Habib Hasan Baharun. Irji yakfik walakal barokah. Pulanglah cukup kamu dapat berkah. Nah, saya mau nge-share nih. Boleh? Mau saya kasih ilmu? Yakin? Nomor 1. Anda kesini mau apa? Cari ilmu. Yang ngajar siapa? Salah. Kalau Anda melihat yang ngajar Buya Yahya yang nggak ada, nggak semangat. Beliau pas keluar kota misalnya ya, tugas ke Korea, tugas ke Taiwan, tugas ke Hong Kong, majelis ahadnya beliau nggak ngajar, yang ngajar orang lain, semangatnya akan turun. Semangatnya akan turun, betul atau betul? Jujur, betul atau betul? Betul atau betul? Nah, itu kesalahan fatal. Jangan lihat beliau, percuma. Beliau juga nanti setelah panjang umur fetaatullah isdet, akan meninggal dunia. Saya juga setelah panjang umur fetaatullah isdet. Tapi kami sudah janji kalian berangkat duluan, kami belakangan. Ya, kalian berangkat duluan, kami belakangan. Murid yang baik kan begitu, berangkat duluan, nyiapkan tempat untuk gurunya, udah siap semuanya, baru guru silahkan datang. Jangan jadi murid yang kurang ajar, guru tolong siapkan buat saya, guru berangkat duluan, awur kamu. Gak boleh seperti itu. Nah, lihatlah kalau yang mengajar al-muallim huwallah ta'ala, yang ngajar adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi berangkat dari rumah nawaitu, ya Allah saya minta engkau ngajar saya, tolong saya diajarin, tolong saya dikasih ilmu. Nanti Buya Yahya ngajar, walaupun nanti beliau sebetulnya pas lagi capek badannya, mau ngomong sebetulnya nggak bisa ngomong, tiba-tiba bisa ngomong. Beliau dikasih ilmu sama Allah Ta'ala yang baru. Dari mana ilmu yang baru? Dari niatmu minta diajar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang namanya kitab Al-Hikam, Riyadhus Shalihin, Arba'in Nawawiyah, hadisnya yaitu, syarahnya yaitu, penjelasannya yaitu. Sementara ilmu bukan cuman itu. Ilmu itu bukan yang tertulis, tapi apa yang dibalik tulisan, apa yang di dada ulama yang dititipkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana caranya biar Allah turunkan itu dan Allah keluarkan lagi? Caranya mintanya sama Allah, jangan sama Buya Yahya, jangan sama Habib Novel, jangan sama Habib Fulan, jangan sama Kiai Fulan, jangan Syekh Fulan. Saya datang majelis, saya minta ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga siapapun yang mengajar tetap akan mendengarkan dengan baik, haus akan ilmu. Contoh, boleh? Saya dapat ilmu dari khotib Jum'ah. Khatib Jumat biasa, ustadz gak dikenal, bahkan yang dengarkan tidur.
Betul kan? Khutbah Jumat tuh pengen dengarkan khotibnya atau pengen segera sholatnya? Khotib kelamaan dikit protes semua. Udah lama bener ini ya. Ya kan? Ini khotib Jumat bilang, kenapa sholat Jumat disyariatkan untuk laki-laki, wajib sholat Jumat. Dan kenapa dalam sholat Jumat itu Allah diskon 2 rakaat diganti 2 khutbah. 2 khutbah diganti 2 rakaat diganti 2 khutbah. Kenapa bahkan orang yang datang dari awal jam 7 pagi datang? Ya, ustadznya, imamnya belum datang, jam 7 pagi dia sudah datang. Tapi begitu khotib khutbah, dia berbicara sesuatu yang laghau, misal ngomong pada temannya, maka tidak dapat pahala sholat Jumat. Jumatnya sah, kewajibannya gugur, tapi itu membatalkan pahala sholat Jumat. Kenapa sampai seperti itu? Jawabannya sederhana, karena ilmu makom yang tertinggi. Ilmu makom yang tertinggi. Setiap Jumat sekali minimal setiap muslim wajib dapat tambahan ilmu. Laki-laki diwajibkan pulang mengajarkan pada keluarganya. Kenapa semua harus diam? 2 rakaat itu diganti dengan 2 khutbah, semua harus diam. Karena syaratnya ilmu tidak akan masuk ke dalam hati kalau di situ ada kegaduhan. Malaikat akan nyingkir kalau ada kegaduhan. Fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Mau dapat rahmat, diam dan dengarkan. Makanya ulama dulu kalau hadir majelis betul-betul diam tubuhnya, semuanya diam. Kenapa? Menunggu la'allakum turhamun. Kalian pasti dapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ketika tubuhnya diam, konsentrasi penuh, maka ilmu bisa masuk. Paham nggak paham, Allah akan kasih sesuatu. Tapi begitu orang itu bergerak sedikit, gerak-gerak begini, maka nurnya ilmu juga akan nyingkir. Makanya tidak boleh umat Islam itu sholat Jumat terlambat mendengarkan khutbah. Pentingnya ilmu. Saya nggak dapat di kitab, saya nggak dapat di penjelasan ulama-ulama besar, saya dapatnya dari khotib nggak jelas di sebuah pengajian sholat Jumat. Paham maksud saya enggak? Jadi kalau kita niat cari ilmu, dimanapun berada kita dapat ilmu. Termasuk di sini niat cari ilmu. Saya tadi niat cari ilmu, alhamdulillah dapat ilmu luar biasa yang tidak layak saya ulang lagi karena babnya 17 tahun ke atas. Jadi kan bab 17 tahun ke atas. Saya udah belasan bahkan puluhan tahun nggak dengar kajian yang seperti itu karena dipandang tabu. Padahal sekarang perlu dijelaskan. Banyak orang yang nggak paham. Nah, insya Allah kalau semua ini mau ngajak teman-temannya, ayo hadir, ayo hadir, ayo hadir, ngajak temannya, satu orang ngajak satu, semakin rame ini, semakin rame. Buat apa fungsinya rame? Mohon maaf, yang hadir ada nggak jadi masalah. Mau sepi mau rame itu nggak ngurangi nilai majelis. Yang ngajar Allah Subhanahu wa taala, ngajar juga untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada Anda itu bahagia, nggak ada tetap bahagia. Kenapa? Allah selalu ada. Tapi kalau orangnya banyak, rahmat itu akan semakin besar. Nah, tinggal Anda mau ndak ngajak temennya ke mall semangat, ngajak temennya makan semangat, ngajak temennya ke mall bisa, ngajak temennya makan bisa. Ngapain ngajak temennya ke surga? Nggak bisa. Ini kan raudhah min riyadil jannah. Ajak ke temenmu ke majelis-majelis seperti ini. Ingat, jangan kotak-kotakkan ini majelis fulan, ini majelis fulan. Semua majelisnya Allah Subhanahu wa taala, majelisnya baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terakhir, ini sudah ngomong terakhir, saya terus mau salaman sama beliau, saya mau cabut. Boleh Ustaz ya? Nanti insya Allah saya akan hadir lagi dan saya janji saya akan full penyamaran. Selesai pengajian baru menampakkan diri, insya Allah. Ya, halo. Kok lihat saya kenapa? Saya baru dapat ilmu baru. Dapatnya di Taiwan, Ustaz. Ceramah di Taiwan dapat ilmu baru. Sayang kalau enggak di-share. Cara Nabi Musa alaihissalam mengalahkan Fir'aun.
Saya mau nanya, Fir'aun itu kira-kira raja yang biasa atau raja yang luar biasa? Kalau ukuran raja, memang raja yang sangat luar biasa. Luar biasa bengisnya, luar biasa persenjataannya, luar biasa pasukannya, ya, luar biasa strategi militernya, ekonominya, semuanya lengkap ada pada Fir'aun dan kru-krunya serta timnya ada. Sementara Nabi Musa alaihissalam muridnya Fir'aun. Jangan kaget dulu, jangan kemudian dipotong di sini di-share. Habib Novel ngawur, dibilang Nabi Musa muridnya Fir'aun. Nabi Musa muridnya Fir'aun dalam bidang apa? Dalam bidang ilmu bumi, biologi, matematika. Yang didik Nabi Musa dari kecil adalah Fir'aun, dengan Fir'aun memanggil ya guru-guru yang ada di istananya, didik ini anak angkat saya. Karena Nabi Musa itu anak angkatnya Fir'aun. Nabi Musa tidur bersama Fir'aun, dikeloni Fir'aun, ya, bahkan berani narik jenggotnya Fir'aun. Yang dicari-cari sama Fir'aun mau dibunuh, sama Allah diantarkan, tuh masuk kamarnya Fir'aun, silahkan kamu bunuh, bisa enggak? Enggak bisa. Itu panjang ceritanya, kalau diterangkan sekarang enggak enak, Anda enggak penasaran, nanti lain waktu saya kehabisan bahan. Nah, singkat cerita, dapat ilmu dari Fir'aun, ya, terus diusir, diusir. Tapi udah lengkap nih, untuk ilmu dunianya Nabi Musa lengkap. Tapi pengikutnya siapa? Nenek-nenek, kakek-kakek petani. Gak mungkin nih ilmu ini dipakai untuk melawan Fir'aun, gak mungkin. Makanya Nabi Musa berguru pada Nabi Syu'aib alaihissalam, berguru pada Nabi Syu'aib. Dan berguru pada Nabi Syu'aib ini caranya bagaimana? Dibuang. Makanya kalau Anda terbuang, siapa tahu itu jalan untuk mendapatkan guru. Siapa tahu itu cara Allah untuk mempertemukan Anda dengan orang-orang yang luar biasa. Ketemu Nabi Syu'aib alaihissalam, diajarin ilmu, ya, biar ikatan ruhaninya kuat. Maka nggak cukup dikasih ilmu, dipek mantu, dijadikan menantu, sehingga silsilah ilmunya lengkap. Ilmu dari murid ke guru, ilmu dari orang tua ke anak, guru ke murid, orang tua ke anak. Kuat Nabi Musa dapatnya. Balik ketemu Fir'aun, dah lengkap nih ilmunya lengkap. Ilmunya Fir'aun kepake enggak kepake, tapi untuk gayang-gayaan saja. Nabi Musa enggak bodoh gitu loh ya, untuk ilmu dunia keren. Dikejar sama Fir'aun, ketemu laut, kalau maju tercebur laut mati, mundur ketemu Fir'aun dan bala tentaranya, bukan lagi mati, dicincang habis-habisan. Karena Fir'aun takut keluar kerajaan. Dikatakan dalam tafsir, Fir'aun ini termasuk raja yang gak berani keluar kerajaan, takut mati. Tuhan yang takut mati itu Fir'aun. Nah, hari itu karena jengkel pada Nabi Musa, keluar dengan semua perlengkapan, persenjataan, pengawalan, kejar Nabi Musa alaihissalam. Menariknya di sini, itu laut, itu Fir'aun. Di sekitarnya kakek, nenek, perempuan, anak-anak teriak-teriak, mana janjimu, katanya mau nyelamatin. Nih, tuh Fir'aun di sana, tuh laut di sini, mati kita ini. Solusinya mana? Lihat, apakah Nabi Musa hari itu ngomong kepada pengikutnya, tenang, saya sekian tahun tinggal di istana Fir'aun, saya paham strateginya Fir'aun, saya ngerti kekuatan senjata Fir'aun, saya paham betul bagaimana Fir'aun akan mengajar kita, saya punya solusi untuk menghadapi Fir'aun. Apakah ngomong begitu? Tidak. Apakah Nabi Musa kemudian mengatakan, tenang, saya Musa kalimullah, saya biasa ngobrol sama Allah Ta'ala, saya punya mukjizat saya banyak, saya orang sakti, jangan khawatir, gampang menghadapi Fir'aun. Apakah seperti itu? Enggak. Tapi apa yang dikatakan Nabi Musa? Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla, sekali-kali enggak mungkin Fir'aun bisa mengejar kita, enggak mungkin Fir'aun bisa mencelakakan kita, enggak mungkin Fir'aun bisa menghabiskan kita, enggak mungkin. Kenapa? Inna ma'iya rabbi, karena Allah yang maha ngurus. Ar-Rabb itu artinya Tuhan yang maha mengatur, ngurus segala-galanya. Karena Allah yang maha mengurusi aku bersamaku. Nabi Musa enggak mengandalkan mukjizat,
Nabi Musa enggak mengandalkan ilmu, Nabi Musa enggak mengandalkan malaikah, Nabi Musa enggak mengandalkan angin, Nabi Musa enggak mengandalkan air. Yang diandalkan adalah inna ma'iya rabbi sayahdin. Nanti Allah akan memberi aku petunjuk. Nanti Allah akan memberi aku petunjuk. Nanti Allah akan kasih aku solusi. Kondisi genting, umat marah, laut menggelora, pasukan mengejar, Fir'aun amarahnya luar biasa. Nabi Musa stay cool, tetap tenang. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Hanya ingat sama Allah, Allah yang maha bisa, Allah yang maha kuat, Allah yang maha, hati jadi tenang. Nabi Musa mengenolkan dirinya, nol, aku enggak punya apa-apa, aku bukan siapa-siapa. Tapi saat itulah jadi kuat, karena yakin aku punya Allah yang maha kaya, aku punya Allah yang maha kuat, aku punya Allah yang maha hebat. Tugasku adalah menanti, muntazir, menunggu saja apa perintah selanjutnya. Tenang, hasilnya apa Allah bilang kirim malaikat, Allah kirim angin, Allah kirim A, Allah kirim B? Enggak, Allah enggak kirim A sampai Z. Allah kasih tongkat yang sudah dipegang Nabi Musa. Pukulkan tongkatmu ke laut. Tongkat ini enggak bisa apa-apa, ini kayu. Kalau dikirimkan angin bisa ngusir Fir'aun. Ya, kalau dikirimkan malaikat, malaikat bisa belah laut. Tapi kenapa Allah kirimkan tongkat yang dipegang? Karena Allah ingin menunjukkan eksistensinya, Allah ingin menunjukkan keberadaannya, Allah ingin menunjukkan wujudnya, Allah ingin menunjukkan orang yang berpegang pada aku tak akan wakilkan pertolongan pada malaikat, aku tak akan wakilkan pertolongan pada makhluk, aku yang akan langsung menolongnya. Pukulkan tongkatmu ke laut, bukan tongkat yang menolong, tapi Allah Ta'ala. Karena tongkat dipukulkan kemanapun, ke air hasilnya makpioh, ke manusia makprok, gak bisa nolong. Tapi Allah mau tunjukkan kepada malaikat, bukan kalian yang nolong, bukan angin yang nolong, bukan kayu yang nolong, tapi aku yang menolong. Pek, langsung laut terbelah. Singkat cerita, semua selamat, Fir'aun bala tentara tenggelam. Itu kalau diterangkan panjang dan lebar, pengajian usai subuh. Paham maksudnya enggak? Jadi kunci kemenangan Nabi Musa di mana? Titik, nol, kemudian diisi dengan yang maha esa. Qul huwallahu ahad, Allahus somad. Hanya bergantung pada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan itulah intisari dari Al-Hikam karya Ibn Athaillah As-Sakandari. Bagaimana tauhid kepada Allah subhanahu wa ta'ala dijabarkan pasal demi pasal dalam Al-Hikam. Intinya yaitu, kalau kalian bisa betul-betul membuat nol di saat punya segala-galanya. Sayangnya seringkali kita lupakan Allahnya, kita andalkan kerja kita, kita andalkan strategi kita, kita andalkan teman kita, kita andalkan kepandaian kita andalkan susunan-susunan yang kita susun. Kita membawa itu dan kita enggak bawa Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah kunci kehancuran. Naudzubillah min dzalik. Kurang lebihnya saya minta maaf, saya mau pamit. Saya mau kembali ke Solo, mau jadi sopir lagi. Mudah-mudahan masih ada waktu di majelisnya Habib. Ya, di sana mampir sebentar, ada waktu. Terus saya mau mampir ke rumah teman saya Haji Dr. Shibli. Mau mampir ke sana sebentar, mau minum kopi, lanjut nyupir ke Solo. Solo Cirebon sekarang dekat, hanya 4 jam nyampe. Ya, mudah-mudahan Jumat besok Buya Yahya mau mampir ke tempat saya. Amin. Ini enggak ngundang loh ya, enggak berani ngundang beliau saya. Takut enggak bisa ngelayanin. Ya, tapi kalau saya ngomong gini enggak mampir ya keterlaluan. Softo. Kalau beliau lapang tuang ya, tahu-tahu muncul di majelis saya akan nyenengkan orang banyak. Enggak punya amal sekarang tuh, paling enak tuh amal idkhalus surur, nyenengkan orang. Saya ketemu tukang parkir. Saya pakai celana panjang, ya, kopiah samaran. Saya suka pakai kopiah aneh-aneh, biar nggak ketahuan. Nanya sama teman saya, itu Habib Novel. Dikasih tahu, iya. Padahal saya tuh bilang jangan kasih tahu gitu. Iya, langsung nyamperin. Habib, saya biasa lihat di TV, sekarang ketemu langsung Habib. Bapak-bapak ya, ingat bukan mbak-mbak ini ya. Habib, Masya Allah, berkat solawat. Wah, dia teriak berkat solawat. Langsung kopiah saya yang saya eman-eman, saya sayang-sayang, terpaksa saya selepas, nyoba berkat solawat. Selesai, beliau senang, saya senang, lanjutkan perjalanan. Jangan coba-coba bilang Habib kopiahnya Habib Ridaya, tak akan kuberikan untukmu.
Itu spontan kalau muncul dari hati. Terima kasih untuk Pak Haji Ghaffar yang sudah bawa saya ke sini. Dan juga untuk teman-teman saya di Cirebon, jazakumullah khairan. Buya Yahya, minta maaf saya ngomong panjang dan lebar. Mudah-mudahan ini bisa nyenengkan beliau, enggak buat beliau sedih saya ngomong banyak-banyak ini. Pesan saya satu, istiqomahkan majelis ini ya. Ajak yang lain hadir ya, ajak yang lain hadir. Yang punya blog ajak yang lain hadir, yang punya WhatsApp ajak yang lain hadir, yang punya Instagram ajak yang lain hadir. Pokoknya ajak setiap orang hadir ke majelis. Jangan lihat kekurangannya, cari orang sempurna nggak ada. Nggak mungkin ketemu orang sempurna. Kalau dipretelin, setiap orang pasti punya kekurangan. Tapi kalau kita lihat kelebihan, maka insya Allah kita akan dapat manfaat banyak. Akhiron, nggak rampung-rampung. Habib Ali Al-Habsyi rahimahullah ngajak adik iparnya Habib Umar Maula Khela. Suatu malam sepi-sepi pergi. Nanya itu Habib Umar Maula Khela, "Bib, mau kemana Habib Ali?" "Kamu saya ajak ke tempatnya Fulan." Kaget nih muridnya nih, adik ipar dan muridnya. "Ngapain ke tempatnya Fulan?" "Kumpulnya sama preman-preman." Kumpulnya sama preman-preman. Ini Habib tapi kumpulnya sama preman. Yang di rumahnya yang datang orang yang luka habis perang. Ya habis kena bacok gitu ya, habis kena tikam, kumpulnya di situ semua. "Ngapain Bib kita ke sana?" "Ayo ke sana." Berangkat ke sana ini Habib Ali sama adik iparnya nih. Sampai di sana Habibnya kaget, "Masya Allah Habib Ali datang, gak ngabar-ngabarin ya." Dibuatkan teh, minum teh, terus langsung Habib Ali pamit, "Jazakumullah khair, saya udah kesini sudah sowan sama kamu, saya senang. Sekarang saya mau pulang lagi, saya mau pulang." Keluar nanya adik iparnya, "Terangkan rahasianya apa?" Dijawab, "Iya, dia dikasih Allah makom ngurusi preman. Dia dikasih Allah makom ngurusi preman. Itu makom yang saya tidak bisa. Saya ketemu sama orang yang wajahnya enak-enak. Dia ketemu sama yang wajahnya nggak enak. Makomnya harus dihormati. Saya datang ke sana menghormati makom yang Allah berikan kepadanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala." Artinya apa? Setiap orang punya tugas, punya fungsi, punya kelebihan sendiri-sendiri dalam jalan dakwah Allah Ta'ala. Kalau kita lihat kelebihannya, kita akan menghargai Allahnya, dan orang yang dihargai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Anda bisa melihat itu pada diri setiap ulama, sehingga bisa menghargai keindahan yang Allah letakkan di jagat raya ini. Wal afu minkum, wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam, walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Doanya Amin. Amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Hannan, ya Mannan, ya Fattah, ya Razzaq, ya Ghani, ya Mughni. Allahumma kfina bihalalika an haramika wa aghnina bifadlika amman siwak. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan taftahu biha lana futuhal arifin wa tufaqqihuna biha fid din wa ala ali wa sahbihi. Allahumma amur ajsadana bi ta'atik wa amur qulubana bi mahabbatik wa amur arwahana bi ma'rifatik wa amur asrarana bi musyahadatik. Allahumma inna nabatu ni'matik fala taj'alna husadan nikmatik. Allahumma la tahrimna khaira ma indaka li syarri ma indana. Allahumma inna nas'aluka min kulli khairin ahata bi ilmuka fid dunya wal akhirah wa na'udzubika min kulli syarrin ahata bi ilmuka fid dunya wal akhirah ya malikad dunya wal akhirah. Allahumma ya arhamar rahimin, berikan kami semua keberkahan orang tua ya Allah. Jadikan orang tua kami selamat dunia selamat akhirah, bahagia dunia bahagia akhirah, mulia dunia mulia akhirah ya arhamar rahimin. Jadikan anak-anak kami selamat dunia selamat akhirah. Jadikan putra-putri kami bahagia dunia bahagia akhirah. Jadikan putra-putri kami tentram dunia tentram akhirah. Ya Allah, jadikan pasangan hidup kami bahagia dunia bahagia akhirah. Selamat dunia selamat akhirah, tentram dunia tentram akhirah. Ya arhamar rahimin. Jadikan Buya Yahya beserta keluarganya, murid-muridnya, teman-temannya ya arhamar rahimin selalu dalam kenikmatan zahiran wa batinan. Panjangkan usianya dalam kenikmatan, kesehatan, kebahagiaan, keridhaan, ketetaman, kekayaan, kemudahan, kelapangan,
dan jadikan beliau selalu dalam keadaan inbisat, dalam keadaan selalu senang di jalanmu ya arhamar rahimin. Dan setelah semua itu nanti akhirilah usia kami semua dengan husnul khatimah. Wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin al hadiniyah wa la kulli niyatin salihatin jami'atin nafi'ah wa ala mana wa habibi ali wa ila hadratin nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kamil. Insyaallah yakfi. Mustajil apa saja. Lain waktu insyaallah. Antar tempat. Allah farhan ini insyaallah. Sumra anda. Asya qarib ana. Insyaallah banajitan marah. Ya. Asya qarib anda. Jazakumullah khairan. Allah farhan ini asya. La ilaha illallah. Farhan ibu jazakumullah masyaallah. Kita dapat nikmat besar insyaallah dari beliau masyaallah. Gantinya makan malam, saya mau minta selfie aja. Masyaallah ya mahal. Marhaban. Alhamdulillah. Biar orang tahu kalau Habib Novel dan Buya Yahya bersahabat. Masyaallah. Jazakumullah khair. Antum Ustaz.